Gempa bro asli. Gempa bro. Soalnya ini kerasa pisan. Heunya di kasur ya. Gitu-gitu pisan. Ya udah ntar kita lihat info gempa. Oke bro, masih dalam perjalanan 3 hari di Bandung tanpa hotel alias ngemping terus. Berarti ini kita di episode 3 ya. Pada para camper yang akan check out hari ini, untuk segera bersiap-siap karena waktu menunjukkan pukul 11 WIB. Ini keren sih. Jam 11-an pengelola tempat campnya udah keliling ya sambil bawa toa. Sambil ngumumin kalau jam 11 kita udah harus prepare beres-beres. Kita bakalan berangkat dari Nyampai Ciwidey ke Pangalengan. Abis beberes kita langsung mulai jalan keluar area camping ground. Karena di gerbang masuk udah banyak yang ngantri buat check-in. Walaupun gerbangnya dibuka jam 2 ya, tapi mereka udah pada standby di gerbang masuk. Oh iya, jalan keluar Nyampai ini beda ya sama jalan masuk. Jadi aman, nggak akan ada perwis. Aduh, apa ya bahasa Indonesia perwis? Pasalingsing. Bukan pasalingsing, papasan cuy. Jadi nggak akan papasan sama mobil yang mau masuk ke Nyampai Camping Ground. Di jalan keluarnya pun kalian masih bisa nikmatin pemandangan yang keren. Nah, BTW kita foto di sini nih buat thumbnail konten yang kemarin. Bisa foto di sini juga karena nggak ada mobil ya di belakangnya. Jadi nggak ngehalangin jalan orang gitu. Ketiga guys, jadi kita belum mau pulang. Hari ini kita bakal ngecamp lagi di daerah Pangalengan. For your FYI, ini kita sudah memasuki long weekend. Yes. Enggak long deng weekend. Ya, Sabtu Minggu, tapi kan orang bisa berangkat hari Jumat. Kalau ya intinya long weekend. Sekarang hari Sabtu libur. Jadi jarak tempuh dari Nyampai ke jadi kita mau ngecampnya di ini, di Palima Hills. Ya. Palimanan. Palima Hills, bukan Palimanan Hills ya. Jarak tempuh dari Nyampai ke Palima Hills di Pangalengan adalah 2 jam 32 menit atau 58 km. View-nya seperti ini. Paling dek ngelag-lag cai sih. Jadi jalan keluar sama jalan masuk tadi beda ya, kalian udah tahu ya. Nanti di ini, soalnya tadi udah diomongin sama si Abeng. Apa? Ada motor. Enten. Wah, luar biasa. Apakah kalian tidak kapita ke sini? Kalian harus coba ke sini guys. Kalau main ke Bandung, jangan lupa camping. Kalian bisa cobain kayak kita libur 3 hari. Kalian main ke Lembang camping, ke Ciwidey camping, Pangalengan camping. Jadi 3 hari full camping tanpa hotel. Kalian bisa. Ada juga ada geng Rubicon guys, pada camping di sini. Wow, geng nggak tuh? Geng Rubicon. Kalau ini kan genggong. Ini bukannya nggak bisa dibenerin ya guys. Cuman ini jalannya perkebunan dan ya sebenarnya buat apa dibenerin cuman asik kayak sih. gini. Asik kalau gini mah. Karena ini mah ini baru wisata off-road lah gitu. Meskipun tipis-tipis gitu. Maksudnya bukan jalan coran atau jalan aspal gitu. Kalau di Cegok itu kan perkampungan saudara-saudara.
Kalau di sini mah tidak ada kampung. Kalau jalan kampung-kampungnya kayak sebelum masuk ke sini lah, rapih jalannya. Jadi si Nyampai itu ada di lembahan ya, karena diapit pegunungan. Pokoknya luar biasa aja lah. Malam-malamnya bro, dingin pisan. Asli. Ngeri. Saya Kayaknya tidak bisa hampir ini tidur. aja. Kayaknya hampir 12 ya itu ya. Anjir parah Iya, pisan itu 12. malam. Saya tidak bisa tidur, balik sini salah, gitu salah. Jadi si hawa dinginnya tuh masuk ke dalam sleeping bag anjir. Padahal udah pakai jaket, kaos kaki. Pakai jaket. Saya pakai celana yang innernya apa namanya itu? Yang innernya outer. Yang Innernya beauty. Innernya beauty. Yang innernya tuh kain, bukan kain. Iya, kain yang lembut. Itu apa apa sih? namanya? Saya lupa. Oh, kayak double layer gitu lah. Iya. Ini kan celana juga double layer. Tapi Ya. tetap aja dingin. Cuman kan dalamnya bulu-bulu punya saya. Oh, ini bludru. Ya begitulah. Lah itu. Jadi hangat Dulu kan gitu. Kalau dipakai siang-siang ngeheap gitu. Emang khusus buat tidur di dataran tinggi lah. Itu masih masuk. Saya sudah pakai kaos kaki. Oh pokoknya luar biasa lah. Yang paling luar biasa adalah beser. Tapi malas mau keluarnya gitu. Jadi ya kepaksa we harus keluar. Saya kaget guys malam. Dikirain saya maling aja. Soalnya sleeping bag kan masih bentuknya panjang gitu, tiba-tiba ada orang masuk. Udah siap-siap pas ngelihat, oh bukan, si Gojring. Jadi cuman ini aja lah saran ya. Jadi ada anjing-anjing, nggak tahu anjing liar, nggak tahu anjing milik Anjing tanah. petani. Wow, burger kill dong. Jadi ada anjing-anjing yang masuk ke area camp gitu. Semalam kita digondol lupa dikirain apa itu kresak. Jadi intinya kalau bawa makanan simpen di dalam mobil, kalau enggak dibawa ke dalam tenda biar aman ya. Jangan Juga kita disimpan cuma di luar. kelupaan si Citatonya doang. Iya, Citatonya Sisanya di doang. dalam. Sisanya di dalam tenda. Nah ini di selamat datang di SDN Ciparai. Wah, tapi bukan Ciparai Bandung Timur ya, ini mah. Ini udah masuk. Ini ada perkampungan warga juga. Wah, anak-anak pada bermain di lapang bola karena sekarang hari libur. Wah, juara tuh punya rumah kayak gitu tuh. Sederhana dengan view yang luar biasa. Wah, ini udah masuk rumah-rumah warga. Jadi antar kampungnya lumayan berjauhan. Ini udah mulai cor-coran nih jalannya. Cuman ya cor-coran yang terkelupas. Ya better lah segini mah ada cor-coran, terus panjang juga cor-corannya. Posyandu Kenanga, Desa Indragiri, Ranca Bali. Wah, juara cuy. Kebun teh bersandingan dengan hutan. Udaranya dingin tapi menyengat, panas. Ya. Sebenarnya nggak cukup sih, buat cuman sehari gitu di Ciwidey kita bisa, masih banyak soalnya tempat camp di sini tuh, daerah sini. Cuman ya nantilah kita datengin lagi satu-satu ya, biar kalian tahu bagaimana tempat camp di Bandung ini. Nah karena jalannya pas-pasan, kita melipir ke sebelah kanan. Karena dari lawan arah ada mobil. Emang bisa, nggak bisa. Kiri dulu pak. Pak, punten maju iya mau mobil lah. Ke sini dulu pak.
Ya, seperti itu. Oh iya, sedikit informasi, kalau kalian mau check-in itu harus di atas jam 2 ya. Karena jam check out itu jam 12, jam 11 kita udah diperingatkan yang cuman nge-camp satu hari, jam 11 harus sudah siap-siap, dan jam 12 mereka harus sudah keluar dari camp area. Soalnya jam 12 mulai dibersihin tuh kafling-kafling campnya. Jadi kalian bisa camp tanpa berantakan. Ya, good. Pengelolaannya sangat baik. Kita rekomendasikan Nyampai sebagai tempat camp yang harus kalian kunjungi. Wahai camper-camper Yang budiman. Terus guys, mungkin sedan kemarin lewat sini yang mobilnya ceper-ceper. Kayaknya ya. Iya. Bisa masuk. Jadi tidak lewat ke sana ya. Yoi. Yang mobilnya ceper-ceper mungkin direkomendasikan kemari. Wah, plat luar semua ini. Yoi, plat luar semua. Kita mundur sedikit karena sebelah sana tinggi. Ya, lanjut. Ini serasa di mana ya? Seperti di Ciwidey. Di depan belok ke kiri. Apakah betul? Hah? Sesat aja jalan. Apa sama aja gitu? Kayak arahnya mau ke kanan, Ciwidey, Bandung. Mana? Ada arah Ciwidey, Bandung kemana? lurus ke sini. Oh iya, lurus. Ini mau motong meren tapi Oh. jalannya gujrut. Ya, kayaknya ini motong jalan. Jangan percaya amat sama Google Map ya guys. Ya. Tapi tenang, kalian tidak akan tersesat karena apa namanya? Petunjuk arahnya jelas. Cuman ya kita masih stay, Iya tuh. Nggak bisa lewat ya. kita masih stay di jalan yang seperti ini. Bebatuan tidak akan bisa lewat. Angkutan naon? Teh, ini kayaknya mereka lagi ngangkut teh. Ya Cek kita Google teh geus bener kok aing mere jalan eta. soalnya ayah sopir ngangkut teh. Ya kita berhenti sejenak. Oh udah beres. Oh ya, tinggal berangkat ya. Heeh, Masuk nggak? masuk. Oke lah. Aman. Yes. Ini pengangkut pucuk-pucuk teh. Nih biar jelas. Wah, bukti dari kemarau. Aduh, karunya eta. Ya nggak apa-apa lah. Ditutup paredangnya daripada kebul. Jadi ini buktinya kalau sekarang sudah masuk kemarau, guys. Karena berdebu. Ini apa ya? Pabrik kayaknya ini. Wih, pabrik terbengkalai bro. Ini kayaknya Jendela-jendelanya udah pecah-pecah gitu. pabrik teh kayaknya ini. Apakah kita akan ujinya ini? Apakah kita akan mencari pocong polkadot dan kunti bogel? Coba ada tadi. Wih, mantap bro. Apa bro? Anjing nyetirna. Sudah menemukan kembali peradaban. Di depan ambil kiri dan wah ini sudah. Tuh terbengkalai bro pabrik. Oh iya, sudah tidak kebul.
masih dipakai, bukan terbengkalai. Buat ini doang. Itu ini masih aktif. Jadi gudang menurutnya. Ini teh ada itu pabrik tuh, itu yang kacanya udah pecah-pecah di pabrik. Tuh ini juga parkiran pabrik Sinumbara ini teh. Kayaknya bakal ada pasar kaget ini. Nah ini pabrik Sinumbara. Oh iya. Ya mereka nyimpan kayu bakar situ, terus teh-tehnya. Nah ini rumah mandor-mandornya kayaknya, mandor besar sama orang-orang administrasi. Kayak rumah ibu ya guys. Ya ini kantor tuh, kantor grup manajer teh of farm. Banyak rumah ini, rumah-rumah vintage. Ya kan kebun teh itu dibangun oleh Belanda cuy. Kalau di Pangalengan mah ada siapa John? Boska. Boska. Ya emang itu yang bikin Itu ya? perkebunan teh, yang bawa teh ke sini tuh itu. Yang kalau di malam tertentu suka keliling-keliling pakai kuda bukan? Ya bukan. Wah anjir. Wih. Mantap bosku. Ini jalannya udah mulus lagi. Karena ini bisa jadi jalan kalau diterusin ke sana ini tembusnya ke Cianjur. Jadi bisa dibilang ini antar kota lah, antar kabupaten si jalannya. Tadi kita sebelah mana ya? Sebelah sana kayaknya ya. Wah, ada batu raksasa. Itu tandanya dulu teh. Itu tandanya dulu teh ini teh dataran rendah. Ini teh lautan dulunya teh. Apa emang seperti itu? Sepertinya enggak. Ashu. Nah Mas Bray, kalian kalau mau ke Pangalengan dari arah Ciwidey, karena kita sekarang udah ada di jalur utama Ciwidey gitu, jadi jangan kalau kalian balik lagi ke arah Ciwidey ya, dari Ciwidey arah Bandung gitu maksudnya. Nah nanti kalian setting aja Google Maps dari Ciwidey ke Pangalengan, kalian bakal otomatis diarahin buat lewat Gambung. Nah, jalurnya yang mana nanti kita tunjukin ya. Apakah kita akan cari makan dulu di sini? Tapi belum lapar. Udah lapar, Bang? Belum cari itu aja, cari cemilan. Oh iya. Sambil ngopi. Nantilah kita cari warung-warung di Gambung aja lah, biar kalian tahu seperti apa view di Gambung. Nah sekarang kita udah nyampe daerah Pasir Jambu nih. Nanti di depan ada persimpangan, kita ambil ke kanan ya, ke arah Gambung. Jadi jalur Gambung itu ada di daerah Pasir Jambu. Tapi untungnya nggak terlalu macet sekarang, nggak macet sih ya. Dari tadi padat aja, padat berayap. Kalau kata Pak Polisi ramai lancar. Nah 700 meter lagi kita belok kanan, ambil jalur ke arah Jalan Cisondari. Ya
Yang bikin agak-agak mengular tuh angkutan kota deh tadi. Soalnya jalannya kecil, terus mereka pelan-pelan karena kan cari penumpang. Aduh, ngaheap euy, panas. Jadi ngaheap itu bahasa Sunda. Jadi pengen cepet-cepet masuk Gambung. Pengen apa? Jadi pengen cepet-cepet masuk ke Gambung. Iya. Pengen yang adem-adem lagi. Nah, hati-hati, ini persimpangannya agak nggak kelihatan cuy. Dan kalau dari arah sini ya, jalannya mudun banget gitu. Oh, Angkutan budak sekolah. ini truk pada bawa anak-anak sekolah. Pada kemana ini? Mau demo guys. Ini ada acara pramuka. Wah, hati-hati bro. Yang lain mah pakai truk TNI, ini mah pakai truk sayur. Nah di sini tuh jalannya sempit cuy. Jadi emang harus pelan-pelan. Nah, jangan seperti si Mamang Roti ya, udah tahu jalannya sempit, ngambil kanan, tidak sadar diri bahwa itu box bawa belakangnya box belakangnya lebar. Tidak sadar diri bahwa dia bawa roti. Iya. Cibodas, Balai Diklat. Kita ambil arah ke, saya lupa kalau dari sini arah Cibodas. Kanan. Bukan Balai. Iya kanan. Kita ambil kanan. Kalau ke sana Cibodas. Nah ini Palalangon nih. Tapi buat kalian yang mau ke sini ya dari Ciwidey gitu, Ciwidey ke Pangalengan mau ambil jalur Gambung, saya tidak merekomendasikan malam-malam. Tidak, iya, jangan. Kenapa? Saya udah pernah malam-malam. Ya, saya pernah hampir dibegal guys, jalan sini malam-malam. Ini mas serius pengalaman. Pakai mobil loh. Jadi pepet set. Untung begalnya mabuk. Jadi kita begitu dipepet, saya mundur, jalan lagi ngebut dan nggak ada orang. Nanti kalian lihat sendirilah jalan Gambung itu seperti apa. Kenapa saya tidak merekomendasikan kalian dari Ciwidey ke Pangalengan lewat Gambung malam-malam. Mau dari Ciwidey ke Pangalengan ataupun dari Pangalengan ke Ciwidey ya, arah sebaliknya saya tidak merekomendasikan, kecuali rombongan, dan itu pun pakai mobil. Kalau pakai motor wah. Kalau daerah sini deket Cibodasnya gitu, ini masih ada perumahan warga lah, tapi udah masuk ke tengah-tengahnya itu udah perkebunan teh, dan kita membelah gunung masuk ke perhutanan, kawasan hutan lah gitu, kawasan Gunung Tilu kalau nggak salah. Saya lupa di mana waktu itu posisi karena malam-malam, kurang jelas juga sih. Tapi kalau nggak salah tuh habis apa? Ini area perumahan warga lah, area perumahan warga mau masuk ke hutan-hutannya nah di situ. Tapi kayaknya diikutinya udah dari jauh gitu. Jalan Cisendari, Gambung tuh, Gambung lurus.
Nah, kita tuh bakal ngelewatin gunung-gunung itu tuh. Kita tuh bakal melewati di sela-selanya. Aduh, siang-siang bakar-bakar meni. Uyuhan. Uyuhan gitu. Jebak kemarau deh. Sekarang itu musim kemarau, nggak usah bakar-bakar ya guys, nanti merambat. Bakar sampah apapun lah itu. Nah ini Anda masuki kawasan wisata alam Palalangon. Nah ini Palalangonnya sebelah sini. Palalangon Park. Palalangon Park sebelah kiri kalau dari arah Ciwidey. Kalau nggak salah daerah sini deh. Waktu mau dibegal apa di depan ya, lupa. Sini masih kelihatannya masih gersang-gersang cuy. Tapi nanti di depan, waduh. Nah, terus jangan lupa juga ya buat isi bensin sebelum masuk ke sini. Jadi isi bahan bakar di Ciwidey lah. Kalau misalkan kalian ke Ciwidey terus ada rencana ke Pangalengan gitu. Ataupun jalur sebaliknya ya. Kalau misalkan Ciwidey SPBU itu masih banyak. Kalau Pangalengan cuma ada 2. Itu pun yang satu kecil, yang satu ya sedang lah gitu. Ngantri mah sudah jelas ya, sudah pasti gitu. Kalau isi bahan bakar weekend di Pangalengan itu pasti ngantri. Kita sudah mulai ada di dataran tinggi cuy. Angkat. Banjaran saya bisa lewat sini guys. Apakah kita akan mencoba? Banjaran Soreang lewat situ, lewat mana ya jalan? Sono kali ya. Warkop tuh bagus. Ini Raja Cangkuang di depan maksudnya. Nah, ini ada tempat camp. Tadinya kita juga mau ke Raja Cangkuang. Cuman kalau penuh hektik pisan gitu. Raja Cangkuang teh enaknya mah hari biasa gitu. Cuma ya lega gitu, kalian emang kalau pengen kesini Raja Cangkuang weekend tuh kapasitasnya lumayan lah, lumayan banyak buat tenda. Enak juga pinggir Maksudnya lewat apa sungai. situ. Oh, oke. Pangalengan tuh ada di balik gunung itu tuh, Gunung Tilu kalau nggak salah namanya. Terus mendaki. Nah, kalau segini jalannya udah sempit, nanti di depan ada yang lebih sempit lagi jalannya. Tapi entah kenapa tahu jalannya sempit, tapi parkirnya seenaknya. Pusat penelitian teh dan kina tuh.
Pangalengan, Kampung Gambung. Jadi Gambung itu ada kampungnya. Nama kampungnya Kampung Gambung itu ke sini. Tadi ke arah Teh Kina yang situ. Nah, ini kita udah mulai masuk kebun-kebun teh dan perhutanan. Tapi enak sekarang jalannya udah mulus. Kalau dulu mah sini teh hancur guys. Tapi dulu pisan ya. Ada beberapa jalan juga sambungan, tapi cuman sambungan sih. Yang rusak lah gitu. Tapi nggak tahu nih sekarang. Kalau terakhir kesini sih ada di yang mau ke arah Pangalengannya, yang dekat ke arah Pangalengannya itu jalannya udah mulai ada sambungan yang rusak lah, sambungan antar jembatan kalau nggak salah mah kayak gitu. Jadi di depan teh yang lewatin hutan lindung ya? Iya, kalau nggak salah iya itu kawasan Gunung Tilu, kawasan alam konservasi Gambung Educamp. Nah, di sini sudah mulai menyempit. Nanti kita cari tempat buat ngopi dulu, yes. Nah, ini salah satu contohnya yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa sambungan dari jembatannya memang tidak dicor dan tidak diaspal seperti ya jadi aspal lama lah gitu. Ini jalannya sempit. Nah, pas-pasan. Kalau misalkan apa perwis gitu apa sih bahasa Indonesia ini? Pasalingsingan. Oh iya, pasalingsingan bahasa Indonesia nyate. Bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Norwegia. Jadi kalau papasan gitu sama lawan arah harus ada yang melipir, kalau enggak dua-duanya mepet ke kiri biar bisa sama-sama lewat. Cuma ini di tikungan-tikungannya udah ada ini sih beberapa pelebaran jalan gitu. Tuh, udah kayak gitu. Udah, kalian nikmatin nih jalannya. Kami saranin kalau lewat jalur sini jangan malam-malam ya bro. Asli, soalnya di sini nggak ada penerangan sama sekali. Apalagi di perjalanan membelah Gunung Tilu ya. Nah, beberapa titik ada yang jaga kayak gini. Cuman kita nggak punya RCR. Kurangnya pak. Lupa guys, harusnya di sini tuh bawa receh. Ya harusnya di sini bawa receh buat ngasih ke. Ya mereka juga ngebantu lah. Soalnya itu jalan emang harus diatur. Kalau nggak diatur ya mundur jauh. Dua-duanya mundurnya jauh. Yang satu mundur sambil modon, yang satu mundur sambil nanjak. Ya, pabelit. Nih, kalian bisa lihat sendiri jalannya. Jalan di sini bagus cuy. Udah dicor, pokoknya madep lah bro. Tapi ya gitu, nggak ada penerangan sama sekali. Dan kalau malam spooky bro. Ih takut, ada juri ngapung terus nemplok di mobil. Ih takut. Bercanda ya bro. Lebih ke safety aja sih. Dan jaga-jaga ya, takutnya ada kriminal gitu di sini. Jadi kalian mending di siang hari aja lah kalau mau lewat sini. Tapi mungkin kalau rombongan berangkatnya lebih aman sih. Kalau mau lewat malam-malam ya. Nah cuy, ini di depan kalau kita sih nyebutnya jembatan Orai. Karena apa ya? Dua kali saya pernah lihat harus berhenti sih, bukan pernah lihat, harus kepaksa berhenti. Hah? Oh ya, ini gua.
Saya 2 kali harus kepaksa berhenti di sini karena apa? Ada ular sanca gede lewat gitu. Nyebrang jalan. Jadi sering disebut jembatan Oreng karena banyak juga orang yang suka lihat ular sanca itu lewat di situ. Kayak nggak pernah pindah-pindah gitu tempat perlintasannya. Terus tadi juga ada gua di atas tapi nggak tahu gua apa. Kayaknya tapi gua buatan itu mah. Kayaknya gua lu itu mah. Iya. Gue yang lu. Si kotaknya teh rapi pisan. Nggak tahu buat apa itu. Siapa tahu buat saluran. Ya mungkin bukan gua tapi bunker. Iya, bunker. Kita melipir bentar cuy, istirahat sambil menikmati lah. Kita ngopi-ngopi dulu, ada warung kopi. Ya, kita terbangin drone dulu. Ya, kita memberikan dulu visual untuk anda dari udara. Oke. Gila, panas. Bu, yang kopi, Bu. Pinot ah? Kopi iya Indo Cafe, Bu. Kopi Indo Cafe? Iya. Jan, kopi non Jan. Woi. Kopi eta. Kopi energen. An. Ini coklat atau vanila? Coklat vanila. Coklat. Vanila cenah Bu. Darah-darah Bu eta mah Bu. Kacau. Tadi beres nerbangin drone, ngopi energen dulu. Energen sebut kopi. Udah dulu bentar lah. Ya, bentar lagi berangkat ke destinasi selanjutnya. Nihis dulu di warung. Dingin tapi panas ya deh. Tinggal 12 km lagi cuy. Sekarang kita udah masuk di Riung Gunung Pangalengan. Soalnya udah mulai. Di sini di depan ada tempat camp juga, namanya Datar Pinus. Cuman kita nggak akan ke Datar Pinus. Kita bakal ke Palima Hills. Karena kita ingin suasana pagi di atas awan. Makan dulu meren. Bro, Hah? Mau makan atau mau masak aja di sana? masak apa? Masak nugget lah. Kita masak nugget aja lah di sana. Wah, macet. Sepertinya wargi masyarakat Indonesia sedang banyak berlibur ke Pangalengan ya.
lebih macet dari Ciwidey. Lebih ramai juga soalnya. Ya kalau di Pangalengan ini yang terkenal banyak sih. Kalian bisa ke Nemo Highland, bisa ke apa itu ya, Wayang Windu, ke Pinus Tilu, bukan Pinus Tilu, apa namanya teh, Datar Pinus. Banyak lah di sini, ada situ Cileunca, banyak lah tempat wisata di sini. Tapi ya orang kalau mau main ke Pangalengan pasti mereka nyoba rafting. Wah macet cuy. Jadi di depan nanti ada persimpangan, kalau ke kiri arah alun-alun Pangalengan ya, bundaran Pangalengan. Terus lanjut ke Bandung gitu, kita ambil arah kanan menuju situ Cileunca, Cisewu. Sisa 8 kilo lagi sampai ke Palima Hills, sekitar 20 menit lah. Hambatannya ada di mana? Di sini jalannya yang sangat sempit. Sup. Nah, hambatannya ada di sini, jalannya yang sempit. Wah receh ini. Nah, dari sini kita ambil kanan. Nah, ambil kanan. Kurakang saya recehnya. Kanan. Nah, di depan udah situ Cileunca. Situ Cileunca sebelah kiri, kelihatan nggak? Ini nama kampungnya Pulau Sari, di sini tuh nama daerah. Tuh, itu situ Cileunca. Tempat rafting banyak di sini yang menyediakan jasa rafting ya. Harum jeram. Tuh, situ Cileunca. Biasanya satu lagi di depan jembatan yang jadi titik kemacetan kalau misalkan ada mobil besar kayak bis pariwisata. Hanya pintu masuk situ Cileunca masih ada di depan. Di sini juga kalian bisa wisata off-road cuy. Nah, rafting kalian dari tempat raftingnya naik dulu di situ Cileunca, terus di sini turun nyebrang deh ke sana, di bawah baru naik. Tuh lihat, dari sini pada jalan kaki dulu nyebrang jembatan. Ya lumayan lah, lumayan panjang trek raftingnya, enak di sini. Mau musim kemarau nah ini salah satu jeep off-roadnya, wisata off-road. Tadi ngomong apa ya, ke distract. Oh iya, jalur raftingnya lumayan cukup panjang. Terus kalian kalau mau rafting musim hujan musim kemarau masih tetap bisa. Soalnya air sungainya itu mengalir dari sini, dari danau ini, Danau Cileunca, atau biasa disebut situ Cileunca. Jadi nggak pernah kering. Mau musim kemarau, mau musim hujan juga debit airnya yang turun tetap segitu kok. Tapi lebih enak musim hujan guys. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya warga lokal. Oh banyak orang sini. Woi. Sini juga villa-villa banyak, penginapan banyak. Nah ini pintu masuk ke situ Cileunca atau Danau Cileunca. Sama kita masih lurus terus, masih 6 kilo lagi ke arah Cukul ini.
ya kalau misalkan mau sunrise gitu ya, daerah sini nih yang best view-nya, daerah Cukul. Terus ada Taman Langit namanya, itu bagus lah buat cari view sunrise. Kalau enaknya di Pangalengan itu kalian bisa bebas milih, mau camping di pinggir danau bisa, mau camping di pinggir sungai, glampingnya tadi di daerah Rahong bisa, di tengah-tengah hutan pinus bisa, atau mau di dataran tingginya nih kayak yang sekarang kita bakal ke sana itu juga bisa. Banyak lah tempat-tempatnya. Jadi kita lihat nanti apakah Palima Hills menjadi tempat camp yang recommended. Masih ada 3 kilo dari sini. Ya kurang lebih 8 menit lah, kita sampai 10 menit lah. Kita menantikan jalan-jalan yang agak adventure lagi. Apakah akan ada? Kayaknya ada lah, dikit. Mungkin nanti di depan ada persimpangan ya, kita ambil kanan. Nah ini kalian kalau mau ke Situ Datar bisa lewat sini, ke Nemo Highland juga bisa lewat sini. Tuh ada tulisannya wisata Situ Datar. Di sana juga bisa camp. Nah pelan-pelan ya, nanti di depan kita nyebrang ke kanan. Nah persimpangan ini nih. Jadi kalau ke sana ke arah Cukul lurus. Nah, kita iya, kalau lurus ke arah Cukul Cisewu kita di sini ambil kanan ya. Tuh di sini ada pelangnya nih, Palima Hills. Objek wisata Palima Hills. Oh, jalannya enakin, guys. Ya kalau di sini, nah, Anda kalau mau ke Dewata lewat jalur setapak teh kah dia Oh, lewat sini. lewat sini. Melewati hutan apa namanya? Melewati cagar alam. Bandung juga punya daerah yang namanya ini cuy, apa, Dewata. Jadi Dewata itu bukan cuma Bali. Nanti kapan-kapan kita ajak kalian main ke Dewata, oke? Lewat konten. Akses ke camping ground Palima Hills ini cukup ramah cuy. Jadi buat kalian yang bawa mobil sedan ataupun yang ground clearance-nya rendah ya, itu masih oke. Jalannya memang berbatu tapi nggak terlalu ekstrim. Ada guys. Sip. Ada adventure dikit lah. My trip, my adventure. Saya ngetrip, kamu ngelantur. Mana? Ya ini. Abeng. Di lewat sini. Oh, oke. Lewat situ. Oh, oke. Hah, coba. Aing. Paling ujung, nggak lewat dia bisa semua. Ini bisa tuh. Nah, oke, itu bisa. Nandang, bro. Dia pakai jet. Please deh. Nomor 7. Nah, Nah, iya nomor 7 ya. Sesampainya di Palima Hills, kita langsung survei kafling dan kita nemuin kafling yang sepi di atas. Wah, private camp lagi nih mah bro. Ini pun kita disaranin sama pengelola campnya ya. Katanya kalau mau lebih private di atas aja. Soalnya di bawah udah banyak yang camper van. Untuk harga camper van itu 350.000 ya. Itu bebas bisa 1 sampai 4 orang. Kalau kita sama sewa kabel plus kayu jadi 390.000. Welcome to Palima Hills. Sebenarnya campgroundnya itu ada beberapa titik. Di sini, ini tempat yang paling atas. Nah di bawah sana tuh terjun kena ya. Nih, nah di sini ada nih. Tuh itu tuh yang mobil. Nah itu banyakan di sana.
Cuma tadi kata si omnya kalau misalnya mau yang lebih private di atas aja. Oh, oke. Akhirnya kita masangin di sini. Ya sudah, hamba membantu dulu si Gojring pasang tenda. Wah, enakan bro. Toilet dekat di sini. Aman. Ini family friendly ya. Tuh di sini toilet. Sebenarnya di situ ada resto di sini. Ini resto. Oke. Kita pasang dulu tenda. Nah, ini lagi pada direnovasi sih sebenarnya ke bawah. Itu masih ada spot-spotnya. Cekui, tenda udah jadi. Kita nenda di sini. Sunrise dari sana. SD card lupa belum di format. Aduh. Tapi ini kebelet pipis. Sambil kita jalan-jalan ke bawah, ngecek gimana kondisi toiletnya. Jadi kita jalan ke bawah sini, cuy. Nah, ini ada kabin. Di toilet buat kabinnya ada water heater tuh kelihatan. Di situ ada spot-spot buat tenda juga ini kayaknya, cuman tendanya kayaknya di fasilitasi oleh pengelola. Jadi kalian nggak boleh bawa tenda sendiri gitu. Nah, sama kayak yang di bawah juga. Ini tendanya disewain sama pengelola. Yang kayak gini nih. Cuman ini nanti mau direnovasi lagi nih. Kayaknya ini udah lama nggak ada yang nenda di sini. Terus curah hujan juga, gara-gara curah hujan ini jadi kayak gini. Tuh itu sampai ke bawah-bawah. Di sini spotnya nanti mau dibenerin lagi. Mau direnovasi lagi katanya semua. Mungkin nunggu waktunya pengelolanya. Toilet ada di sini, dari sini kita ke kanan. Toiletnya bersih. Ada water heaternya juga. Cara tempat sih, tempatnya enak ya ini. Ini rekomendasi lah, recommended buat kalian. Cuman ada ini catatan aja buat pengelola sih ya, biar rumput-rumputnya dibersihin. Tapi suatu tempat wisata tidak akan bisa berkembang tanpa adanya pengunjung di sana. Karena pengusaha tempat pariwisata itu mereka akan kesulitan untuk mengelola terus-menerus kalau pengunjungnya tidak ada. Makanya kita harus bantu UMKM gitu kan. Karena gini, semakin berkembang, semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan suatu tempat wisata gitu ya, di suatu daerah, itu pun membantu ekonomi masyarakat setempat, entah itu lapangan kerja dan penghasilan gitu ya. Maksudnya lapangan kerja mungkin kalau misalkan tempat ini rame, apa ya, bentar, ngos-ngosan. Kalau tempat ini rame kan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja gitu untuk membersihkan kafling, terus restonya, apalagi ya, mendirikan tenda dan sebagainya. Kalau masalah keuangan ya warung-warung sekitar gitu, dari kalian berangkat ke sini gitu banyak kan pedagang-pedagang gitu, kalian bisa jajan-jajan ya gitulah. Intinya kita harus saling membantu gitu. Karena kalian jangan cuman bilang wah tempatnya tidak terawat dan segala macamnya gitu. Ya mau gimana terawat sebenarnya kalau misalkan kaliannya juga nggak mau main ke sini gitu. Ini salah satu campsite yang terbaik lah skala view ya. Kalian bisa lihat pegunungan dengan hutan-hutan. Di sana ada danau. Itu geothermal kalau nggak salah. Star Energy itu yang mengeluarkan uap tuh ke atas itu. Coba apalagi nanti malam kalian bisa lihat city light dari sini.
paket komplit sebenarnya di sini. Ayo main kemari biar tempatnya rame. Terus juga tempat ya campsite-nya ini bisa lebih berkembang lah. Ya, hari ini kita makan sama chicken Gorgon Blue. Chicken Gorgon Blue, bukan chicken cordon bleu, bukan. Chicken Gorgon Blue. Nah, bro, kalian kalau mau camping di sini jangan lupa bawa pakaian hangat dan tambahan selimut ya kalau bisa mah. Apalagi kalau kalian yang bawa mobil ya, bawa selimut aja lah. Soalnya di sini mantap banget tirisnya. Kita aja jam berapa ya? Jam 5 gitu, jam 5 jam 6-an udah mengeluh kedinginan. Tuur sudah nyurut cut ya guys. Oke guys, mari kita makan. Si Gojring masih goreng karena kalau dingin nggak enak nih. Chicken Gorgon Blue. Enak ya. Gojring harus coba. Udah. Oh, kerja kita. Mantap bro. Mantap, bro. Ongkoh camping tapi nggak mau diam di luar. Tiris bro. Tiris pisan bro. Bentar ya, kita cek berapa derajat sekarang. Kemarin masih bisa jongjon. Ya. Ini di sini udah. Sekarang itu Lihat aja nih ke depan. Tah. Kalau di sana udah ada city light, berarti kita teh ada di atas banget. gempa, Bib. Gempa bro. Masih kenanya? Masih. Coy, gempa coy. Gempa bro. Kok makin kenceng ya bro? Enggak, barusan udah. Sekarang 18 derajat cuy. 18 derajat malam nggak tahu berapa. 7. Bisa 12 sampai 11. Jing, gempa bro asli. Gempa bro. Soalnya ini kerasa pisan. Heunya di kasur ya. Gitu-gitu pisan. Ya udah ntar kita lihat info gempa. Tapi udah enggak ya? Ya, udah enggak. Lu berhenti. Mana kayu bakar jam 7 lagi. Ya kayak bakar jam 7. Soalnya saya mesen jam 7. Gak taunya jam segini udah dingin. Salah bro. Harusnya udah dari jam 6. Ya intinya mah dingin di sini dingin. Kita harus bikin teh hangat. Saya mau bikin teh hangat sih. Teh hangat terus apa lagi ya? Itulah yang hangat-hangat pokoknya mah. Saya mau ngecek dulu info gempa ya. Benar bro. Nih. Gempa 19 Juli 2025 18.25. Ini 18.35. Di Pangandaran. Oh ya, sampai Pangalengan. Yang penting mah depannya sama Pak. Iya, Pangandaran, Pangalengan. Oh ya, bro. Kita kaget. Sudah kita bikin dulu air panas, tapi hoream keluarna. Api unggun memang membantu ngangetin badan kita ya. Tapi lebih hangat lagi kalau diam di tenda, bro, sambil selimutan pakai sleeping bag. Gelo ini dinginnya. Mantap sekali. Nendang kedinginan guys. Kasihan. Sekarang suhunya 15 derajat. Nandang kedinginan oke. Kita kedinginan nggak hodot. Kayak bakar udah habis. Wow. Bentar sekali. Si Abeng lagi bikin mie. Kalau saya masih kenyang.
sebelum ditinggal tidur, kalau kalian lagi camping jangan lupa ini disiram ya, biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, apalagi bara-baranya tertiup angin. Iya, kalau tertiup anginnya ke dataran luas lah gitu, tanpa ini kalau baranya tertiup ke tenda, terpanggang Anda nanti. Amit-amit ya, jangan sampai. Nauzubillahi min zalik. Makanya harus prepare. Kalau di sana pun udah mulai turun. Kalau nggak salah itu yang ada cahaya-cahaya di sana itu Taman Langit. Nah, kita posisinya sebelum Taman Langit. Sana hanya ada City Like. Kalau ini Citizen. Cari apa, Bang? Cari apa? Enggak, ini ngembun, airnya masuk ke tenda semua. Oh iya. Tanah mana? Ini airnya ngembun tuh. Ah, Tuh. Celak. bocor. Enggak bocor, Tapi ngembun. masuk itu rembes. Iya, jadinya tuh. Rembes. Wah. Sepertinya kita butuh tenda baru. Iya, betul. Wah. Ini sudah terlalu lama tendanya. Ini tenda ya lumayan sudah berumur lah tendanya. Mungkin Enggak hujan. Cuman ya begitu. sudah berkurang ininya apa namanya teh. Tapi dah ini mah embun yang masuk dari sini juga meren. Iya, semuanya. Oh iya. Tapi tetap kita butuh tenda baru ya. Iya. Why? Nyamuk purba guys. Gede sekali. Bengit Amazon. Ya. Mungkin dia terbang dari Amazon ke sini. Lagi fly trip, nyampe jadi Pangalengan. My Rengit, My Adventure. Ada nggak ya yang mau endorse tenda? Siapa Anda minta di endorse? Siapa Anda? Siapa Anda? endorse semua liwe. Ya belilah. Oke gitu dulu guys. Mungkin kegiatan hari ini selain abeng makan mie, saya akan tidur. Karena besok kita akan bangun pagi sekali, berharap di sini ada lautan awan. Apakah itu akan terjadi? Ya kita lihat nanti ya. Tuh di sana dari tadi ada yang ini kembang api. Kelihatan nggak ya ledakannya? Wah, tidak terlihat ya. Menuang mie saja belepotan. Ketempo guys. Teka tempatnya pakai kacamata non atuh lain dilaan. Itu bieu. Teka tempatnya pada main kaca panon. Anjing. Yuh, tinggalin. Coba. Oh, ya kieu. Dia naik kieu. Tuh. Itu ketempuan naon. Maafkan saya, bro. Malam-malam dingin. Kita mamam mie pakai Supro Sang Atom. Masakin juga di dalam tenda. Jangan ditiru ya, guys. Masak dalam tenda. Ya kenapa kamu berbuat? Sudah tiris, bro. Sudah settle kita. Tinggal molor. Habis makan molor. Nikmati mie ini. Awas nanti mie-nya kedupak sama aku. Aduh, jangan. Ini juga juri Jalabria. Ini lobat teuing. Asin ya. Kurang asin. Tapi enak, hangat. Menghangatkan badan di suhu 14 sampai 15. 14 sampai 15 derajat. Sekarang di angka 15 ya. Ntar jam sekitar Sekarang jam jam 12 malam turun ke angka 13 derajat. Menurut Mbah Google tadi. Ya, pokoknya menikmati saja. Ya.
Ya udah. Sampai jumpa besok pagi. Ya. Pagi cuy. Sekarang jam 7:30. Kita lagi beres-beres. Kita mau OTW pulang. Tapi belum pulang sih. Kita punya satu destinasi lagi yang sangat spesial untuk kalian. Betul apa tidak? Yes. Itu adalah sebuah surprise dari kita. Karena ini di Pangalengan. Ya. Pokoknya one and only lah pokoknya mah ini. Jadi kita bakal kemana habis dari sini? Perjalanan kita Gimana? dari Bandung sampai Yogyakarta. Yaudah, pokoknya intinya gitu aja lah. Kita kemana habis ini? Ikutin terus. Om, pulang. Oh itu. Ya, Mau langsung kemana lagi nih? ya mau keluar lagi besok ke Cianjur. Oh, Cianjur. Ya. Makasih ya Om. Ya, Om. Ya. Hati-hati jalan. Ya. Sebelum pulang ke markas Ultraman, kita mau ngasih tahu destinasi yang wajib kalian kunjungi di Pangalengan. Kalau kalian ke destinasi ini, jangan nginep ya cuy, apalagi nyamping. Jangan. Destinasinya soalnya lumayan unik. Destinasinya di mana? Ikutin aja terus ya guys ya. Gaskeun. Pakai kok. Mari kita berburu pocong polkadot guys. Jadi guys, kita mencari, oh ini pocongnya tidak ada motif polkadot, tapi di dalamnya ada motif karung-karung. Oke. Ya, mari kita review lagi pocong yang lainnya. Ini ada kunti nyangsang sebentar ya. Oh iya, ini sebelah sini ada kunti nyangsang. Tangannya gede sebelah. Tangannya gondongan. Tangannya gondongan kan. Kasihan Nah, kalau ini karena terlalu lama berjemur jadi lumutan. Ini juga ada satu lagi. Ini juga sama ngait. Ngait di atas. Oh iya. Itu ada ngait. Jadi untuk di daerah sini tuh populasi pocong lebih dominan ya daripada dari tadi kita cuman baru lihat 2 kunti. Tapi kalau pocong udah 1, 2, 3, 4 wah banyak tuh. Di sana juga banyak. Ya. Overpopulasi sebenarnya. Tuh overpopulasi guys. 1, 2, 3, 4. Ini om ini rada mini nih. Ini ada pocong yang Anaknya nggak hampir bangun tapi ketutupan. iya. Sebenarnya dia mau bangkit dari kubur, cuman terhalang ya, masih terhalang. Kasihan ya. Nah Oke. ini korban laka lantas. Jalabria. Kalau kalian punya indera keenam, di sini ada genderuwo yang telat berevolusi ya. Coba di-shoot. Nah, jadi cuma kepalanya doang ya. Ah, Ya. jadi telat evolusi dia. Cuman sebelah. Menarik. Nah, kita cari yang lain. Nah, masih ini pocong juga. lagi aja. Masih pocong. Kita cari makhluk yang lain. Depan pocong juga. Ini masih pocong, masih. Oke. Ya bentar ya, kita bikin kunti ini menjadi sinematik. Sebentar. 1, 2, 3.
Jadi di sini adalah settingan film Rumah Pengabdi Setan. Kalau kalian lihat, ini ada siapa? Ibu. Oh, ibu. Ya benar, ini ibu. Ibu, bro. Nah, ini cuma foto keluarga ya. Sini dulu. Ya. Ini yang sumurnya teh. Ya. Ya, Pak. Ayo silakan. Iya, siap. Malam ya promosi. Sebelah sini ada pocong. Sebelah sini Kunti. Sebelah sini Kunti. Nah, ini penjaga sumur. Ini Mr. Scream. Nah, ini teh setting yang pas di sumur ya. Nah, sebenarnya ini sumurnya sumur buatan. Jadi gini, ada ceritanya. Kenapa Pengabdi Setan milih syuting di sini dan ada adegan sumur? Jadi emang dari aslinya gitu ya, karena saya warga sini. Jadi ada ceritanya di balik sumur ini. Dulu itu ini ditempati oleh orang Belanda dan setiap malam tuh selalu ada orang nimba sendirian di sini. Terus Soalnya kalau rame-rame susah. Anak setan. Terlalu banyak pocong di sini. Ya. Wah, pocong gantung diri. Wah, kasihan bro. Nah, ini juga di sini ada pocong. Ya. Ini apa ya? Nah, ini kamar mandi. Oh, ini kamar mandi. Nggak ada. Kamar mandi. Iya. Nggak ada. Ada kamar mandi doang. Hidden games. Kirain ini kamar mandi ada lagi. Ada di sini. Hidden Ini kamar mandinya. Mana hidden gem? Iya, ini. Oh. Wah. Sini guys. Kemana? Kita ke atas. Oke. Iya. Kalau kalian bisa merasakan di sini, Ini teh sini ada aura-aura ya. Aura kasih. di sini juga kalian bisa menjadi pintar. Oh iya. Oh, ini sempoa raksasa. Ya, sempoa ini sempoa. Kita ke atas. Oh, iya. Kita lihat si dukunnya. Ada dukun bro di sini bro. Iya. Ya bro, itu apa bro? Oh, ini bagian sejarahnya ada di sini. Nah, ini bangunan PT Perkebunan 8 Kertamana. Nah, ini orang-orang Belandanya dulu. Ada mesin tik kuno, mesin tik lah, bukan Ini, bro. telepon lama. Lihat Ya. bro. Jalan Raya Pangalengan tahun 1917. Nah, sini ada Jalan Raya Pangalengan Bandung tahun 1917. Ini apa nih? Pembuatan jalan arah Pangalengan Banjaran tahun 1943. Ini bro, energinya beda. Nah, ini apa ya? 1909. Lihat ini bercahaya gitu. Oh iya. Emang beda. Tuan Belanda dan anjingnya di perkebunan Kina Pangalengan 1909. Ya. Kalian wajib ke sini bro. Enak ke atas. Kita ke atas. Ibu pocong nanteng main HP ya tinggal lihat. Pocongnya main HP. Saya duduk situ ya. Iya, boleh.
Hah? Nggak. Nyender, Oh, bisa. nyender. Oh. Ah. Di sini. Ada apa di sini? Dukun bro. Ada dukun. Oh ini dukunnya ya. Iya, apa kita minta nomor toga? Kita nomor togel gitu. Oh, jangan. Jangan deh. Jangan deh. Enggak usah. Yaudah, jangan diganggu aja. Ya, lagi serius nih. Setannya lagi berantem di dalam. Itu apa tuh? Nggak ada apa-apa bro. Wah, tuyul. Wah, itu. Coba lihat. Ruangan merah bro. Iya, itu tuyul, itu Mbak Ayu. Tuyul dan Bayu. Wah, sih emang rusak. Oh. Ayo kita ke bawah. Kuntinya gimana? Pikiranku lepas. Yang satu ini mah tengkleng kasihan. Oh, apa ini? Cipung, sosok Cipung. seniman, pencari inspirasi. Ternyata Melalui mistis. Cipung tidak hanya lucu tapi juga mistis. Dia yang ini ya, dia seniman mistis. Nah ini nih hasil karyanya Kang Cipung. Mungkin. Mungkin. Oh, iya. Iya gitu. Kayaknya iya tuh, soalnya Cipung semua. Kurang tawaran pocong-pocong yang di sana kan karunya ya. Masih haus. Kasihan. Cong, ngopi. Cong pada juga mereka. Cong teh naon, pocong atau bencong. Ada juga cilor bro. Selain ada jurig, di sini juga banyak jajanan. Pokoknya madep. Nah. Ya, sampai sini aja perjalanan 3 hari di Bandung tanpa hotel alias ngemping terus. Semoga kalian terhibur ya bro. Jangan lupa subrek dan komen ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Keun bae si Gojring mah antep weh eueuh gawe ngajak ngopi congpo. Ripuh. Wah, kita bawa oleh-oleh. Bang, nggak jadi ah.